Monsinyur Valentinus Saeng CP lahir di Keramu, Sekadau, Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1969 dari pasangan Ibu Kristina Tambung dan Bapak Inosensius Gerunung. Panggilan menjadi imam dirintisnya dengan menempuh studi di Seminari Menengah Santo Gabriel di Sekadau dengan masa postulat dan novisiat dari tahun 1989 hingga 1991 dalam Kongregasi Pasionis atau CP yang dijalani di Batu Malang, Jawa Timur. Kemudian ia melanjutkan studi S1 Filsafat dan Teologi dari tahun 1991 hingga 1995 di STFT Widya Sasana Malang dan studi Teologi Postpastoral untuk persiapan imamat pada tahun 1996 hingga tahun 1998 di kampus yang sama. Kaul pertama diikrarkan pada tanggal 9 Juli 1991 dan kaul kekal pada 22 Agustus 1996 dan ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 26 September 1998 oleh Monsinyur Julius Mengkucini CP yang ditabiskan di gereja paroki Sekadau. Kemudian ia melanjutkan studi S2 Filsafat dari tahun 99 hingga 2001 dan S3 Filsafat dari tahun 2005 hingga 2008 di Universitas Santo Thomas Aquinas Angelicum Roma. Pada tahun 2013 ia berpartisipasi sebagai peserta program pendidikan reguler atau PPRA di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia. Sebagai anggota Kongregasi Pasionis, ia menjabat sebagai Direktur Studentat ECP tahun 2022 hingga 2024, sebagai anggota Komisi Pendidikan dari tahun 2008 hingga 2011 dan Supervisor Komisi Pendidikan Kongregasi Pasionis di Indonesia dari tahun 2011 hingga sekarang. Beliau juga merupakan superior Rumah Studi Pasionis di Malang dari tahun 2008 hingga 2012. Kemudian sebagai delegatus resmi CP Indonesia dalam sidang umum di Roma tahun 2012 hingga 2018. Sejak tahun 2008 dan sampai sekarang beliau bertugas sebagai dosen tetap filsafat di STFT Widya Sasana Malang dan telah menerbitkan beberapa buku dan artikel ilmiah. Mungkin pesan atau kesan saya sampai kemarin sore masih bertanya dengan Tuhan selama 5 bulan ini, karena pas tanggal 11 ini 5 bulan. Sampai kemarin saat insinya tuh saya masih bertanya dengan Tuhan, kenapa saya yang dipilih jadi uskup? Masih bergulat. Tak pernah punya mimpi, apalagi berambisi. Satu-satunya ambisi saya menjadi orang Dayak pertama yang menjadi profesor dalam bidang filsafat murni. Itu ambisi saya.
bukan menjadi uskup. Bukan. Saya sudah mapan sebagai dosen. Di sini ada Monsinyur Pit, Monsinyur Yanola, Monsinyur Yusder STPT yang tahu benar kiprah saya di dunia akademis dan penelitian. Saya ingin mengejar itu karena belum ada orang Dayak. Mungkin banyak yang bergelar PhD, tetapi belum ada satupun yang bergelar profesor dari segi filsafat murni. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain untuk itu. Kemarin saya menyerah dengan Tuhan seperti Daniel. Sekian lama saya berada di Malang tersembunyi, juga dalam lingkup ordo kongregasi saya selalu mengundurkan diri setiap kali nama saya masuk dalam pemilihan, baik di lingkup provinsi maupun Asia Pasifik serta di lingkup dunia. Saya menolak jabatan apapun karena saya ingin fokus di dunia penelitian, di dunia kampus. Tetapi ternyata Tuhan memberi ini. Saya mau lari kemanapun, Tuhan berada di sana. Saya hanya bisa berkata, inilah saya, utuslah saya. Saya mohon Bapak Ibu doa sebelum menjadi uskup. Saya menganggap permintaan doa para uskup itu hanya main-main. Sesudah jadi uskup saya baru mengerti. Mereka itu berdoa, minta doa sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ini tugas Maha Suci, Maha Mulia, tetapi pada saat yang sama adalah tugas Maha Berat. Saya harus menjadi orang pertama yang masuk kapel. Saya orang yang pertama harus pantang puasa masa Prapaskah. Saya harus menjadi orang yang pertama untuk menjadi contoh dalam segala hal. Dan sekian lama saya pikir ini tugas yang sangat berat. Meskipun mungkin orang lihat kalau ada upacara, uskup duduk di depan, tetapi selesai upacara dia pulang mikir bagaimana memberi semua perangkat kerja, semua pegawai keuskupan ini bisa makan, para pastornya bisa hidup layak, umat sekaliannya bisa digembalakan dengan baik. Itulah alasan mengapa selama ini saya pikir saya belum siap untuk hal yang begini, untuk tugas begini. Tetapi karena Tuhan berkehendak juga pada hari ini, karena itu saya minta Bapak Ibu saudara-saudari mohon doa, selipkanlah doa terutama umat Sanggau agar saya sungguh dapat memberi contoh teladan, lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Kalau ada jarumku patah jangan disimpan di dalam hati, kalau ada kataku yang salah jangan disimpan di dalam hati.